Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adam Maridya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal ujian tes Human Resource di IELTS Center, terutama pada pertanyaan 2. Ada 3 sub pembahasan yang akan saya jelaskan. Saya jelaskan yang pertama mengenai pertanyaan 2A, mengenai mekanisme kontrak kerja untuk memastikan kualitas karyawan baru. Menurut hasil evaluasi, perusahaan tidak melihat kualitas kinerja baik dari sejumlah karyawan baru yang direkrut. Manajemen meminta Anda untuk memperlakukan mekanisme kontrak kerja yang tidak langsung panjang periodenya agar selama periode kontrak awal tersebut, perusahaan dapat memastikan apakah kualitas kerja karyawan baru memenuhi kriteria atau sebaliknya. Bagaimana langkah yang Anda ambil agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku? Oke, dari jawaban saya, ada 3 mekanisme yang menurut saya itu penting dalam menyelesaikan case ini. Yang pertama, mekanisme ini menggunakan masa percobaan atau yang sering disebut masa probation. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan dapat memberlakukan masa percobaan maksimal selama 3 bulan. Masa percobaan ini harus dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian kerja tertulis. Selama masa percobaan, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja karyawan secara intensif. Yang perlu diperhatikan adalah meskipun masih dalam masa percobaan, upah karyawan tidak boleh di bawah upah minimum regional atau UMR. Jika setelah 3 bulan karyawan tersebut tidak memenuhi standar yang diharapkan, perusahaan dapat memberhentikan tanpa kewajiban memberikan pesangon. Kemudian, mekanisme yang kedua adalah menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu atau seringkali disebut PKWT yang biasa kita kenal sebagai sistem kontrak. Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pelaksanaannya PP Nomor 35 Tahun 2021, ketentuan PKWT mengalami perubahan yang cukup relatif. Perusahaan sekarang dapat membuat kontrak pertama dengan durasi maksimal 5 tahun dan kontrak ini dapat diperpanjang berkali-kali tanpa ada batasan jumlah perpanjangan. Hal ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan untuk mengevaluasi karyawan dalam periode yang lebih panjang dengan menggunakan sistem PKWT. Perusahaan dapat melakukan evaluasi berkala setiap periode tertentu, misalnya setiap 6 bulan atau 6 tahun atau 1 tahun. Jika karyawan tidak menunjukkan kualitas kerja yang memadai, perusahaan cukup tidak memperpanjang kontrak saat masa kontrak berakhir. Namun perlu diingat juga, ketika kontrak berakhir atau tidak diperpanjang, perusahaan tetap wajib membayar kompensasi sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut. Kemudian yang mekanisme terakhir, untuk memastikan mekanisme ini berjalan dengan lancar, perusahaan perlu membuat sistem evaluasi kinerja yang jelas dan objektif. Nah, seperti membuat Key Performance Indicator atau seringkali kita sebut dengan KPI yang terukur dan spesifik sesuai dengan posisi pekerjaan. Nah, kita bisa melakukan evaluasi secara berkala dan dokumentasikan semua hasil evaluasi dengan baik maupun lebih akurat. Buat kriteria yang jelas tentang standar minimal yang harus terpenuhi karyawan agar kontraknya dapat diperpanjang atau agar dapat diangkat menjadi karyawan tetap. Dengan cara ini, keputusan perusahaan memiliki dasar yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi, kesimpulan dari jawaban saya untuk nomor 2A ini, untuk menjawab kebutuhan perusahaan agar dapat memastikan kualitas karyawan sebelum mengangkat menjadi permanen, langkah yang dapat diambil adalah menggunakan masa percobaan 3 bulan untuk screening awalnya dulu. Kemudian dilanjutkan dengan PKWT atau kontrak dengan periode evaluasi yang ketat. Kemudian dengan mekanisme ini, perusahaan dapat memastikan bahwa hanya karyawan yang benar-benar memenuhi standar kualitas yang akan diangkat menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Dalam hal ini tidak melanggar ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di negara kita, negara Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjawab mengenai pertanyaan 2B tentang pembedaan pekerja paruh waktu, pekerja harian, dan pekerja full time. Baik, dari yang pertama, pekerja full time bekerja dengan status PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang artinya mereka adalah karyawan tetap tanpa batas waktu tertentu. Jam kerja pekerja full time adalah 40 jam per minggu.
yang bisa dibagi menjadi 8 jam per harinya selama 5 hari kerja, atau 7 jam per hari selama 6 hari kerja dalam seminggu. Pekerja full time mendapatkan hak-hak yang paling lengkap dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Mereka berhak mendapatkan jaminan sosial lengkap yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan minimal 12 hari kerja, tunjangan hari raya atau THR setiap tahunnya, dan yang sangat penting adalah hak mendapatkan pesangon jika sewaktu-waktu mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, pekerja full time juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Selanjutnya adalah pekerja paruh waktu atau part time. Berdasarkan pasal 81 angka 27 Undang-Undang Cipta Kerja, pekerja paruh waktu adalah pekerja yang waktu kerjanya kurang dari 7 jam per hari atau kurang dari 35 jam per minggu. Hal ini adalah perbedaan mendasar dengan pekerja full time dari segi jam kerjanya. Upah pekerja paruh waktu dihitung secara proporsional berdasarkan jam kerja mereka dibandingkan dengan upah pekerja full time. Misalnya, jika pekerja full time bekerja 40 jam per minggu dengan gaji 5 juta rupiah, maka pekerja paruh waktu yang bekerja 20 jam per minggu akan mendapatkan sekitar 2,5 juta rupiah. Hak-hak pekerja paruh waktu juga bersifat proporsional. Mereka tetap berhak mendapatkan BPJS jika memenuhi syarat kepesertaan. Namun untuk THR tidak wajib diberikan dan sangat tergantung pada kebijakan perusahaan. Cuti tahunan mereka juga dihitung secara proporsional sesuai dengan jam kerja mereka. Yang ketiga adalah pekerja harian lepas atau seringkali kita sebut dengan freelance. Pekerja harian lepas merupakan pekerja yang dipekerjakan secara tidak tetap, biasanya kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Mereka dibayar berdasarkan hari kerjanya, kemudian bukan bulanan seperti pekerja full time atau proporsional seperti pekerja paruh waktu. Upah harian mereka harus minimal sesuai dengan UMR atau UMK yang dihitung secara proporsional per hari. Ada ketentuan penting yang harus diperhatikan untuk pekerja harian lepas freelance ini, yaitu mereka bekerja 21 hari atau lebih dalam sebulan secara berturut-turut selama 3 bulan, maka secara otomatis status mereka berubah menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Pekerja harian lepas dapat mengikuti program BPJS jika memenuhi syarat kepesertaan. Namun mereka tidak berhak mendapatkan pesangon karena sifat pekerjaan mereka yang tidak tetap. Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa membandingkan ketiga jenis pekerja ini dari beberapa aspek utama dari segi jam kerjanya. Pekerja full time bekerja 40 jam per minggu, pekerja paruh waktu kurang dari 35 jam per minggu. Sedangkan pekerja harian lepas tidak memiliki jam kerja yang tetap. Jadi kerjanya tuh bisa sewaktu-waktu gitu, gak ada tekanan atau jam-jam tertentu gitu. Dari segi statusnya juga pekerja full time memiliki status PKWTT atau permanen. Pekerja paruh waktu biasanya dengan status PKWT atau kontrak, sedangkan pekerja harian lepas memiliki status harian tanpa kontrak jangka panjang. Dari segi pengupahan, pekerja full time mendapatkan upah bulanan penuh. Pekerja paruh waktu mendapat upah proporsional berdasarkan jam kerjanya. Dan pekerja harian lepas freelance dibayar harian sesuai hari kerjanya. Untuk THR, pekerja full time pasti mendapatkan setiap tahunnya. Pekerja paruh waktu mendapatkan proporsional atau sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Sedangkan pekerja harian lepas tidak wajib mendapatkan THR karena dia kan kerjanya kan sewaktu-waktu gitu ya. Jadi gak ada jam tekanan gitu. Kemudian dan yang terakhir dari segi pesangon, hanya pekerja full time yang berhak mendapatkan pesangon penuh jika di PHK. Pekerja penuh waktu mendapat kompensasi terbatas, sedangkan pekerja harian lepas tidak mendapatkan pesangon sama sekali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab mengenai pertanyaan 2C mengenai perbedaan hak karyawan PKWTT dan PKWT saat hubungan kerja berakhir. Oke, yang pertama, PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu bisa kita artikan sebagai status karyawan tetap. Hubungan kerja karyawan PKWTT dapat berakhir karena beberapa sebab, antara lain karyawan memasuki usia pensiun, meninggal dunia, di PHK oleh perusahaan, mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, atau dalam kasus tertentu karena berakhirnya masa kontrak jika sebelumnya karyawan tersebut berstatus PKWT yang kemudian berubah menjadi PKWTT.
Hak-hak yang diterima karyawan PKWTT sangat bergantung pada bagaimana hubungan kerja tersebut berakhir. Jika karyawan PKWTT di PHK oleh perusahaan dan bukan karena kesalahan berat, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan beberapa komponen kompensasi. Yang pertama adalah uang pesangon yang besarnya maksimal 9 bulan upah. Kedua adalah uang penghargaan masa kerja yang maksimal 10 bulan upah. Dan ketiga adalah uang penggantian hak yang mencakup cuti yang belum diambil dan hak-hak lainnya. Jika dijumlahkan, total kompensasi yang bisa diterima karyawan PKWTT yang di PHK tadi bisa mencapai hingga 32 bulan upah. Tergantung dari beberapa lama masa pekerjaannya juga. Hal ini merupakan jumlah yang cukup signifikan dan menunjukkan betapa kuatnya perlindungan hukum bagi karyawan tetap. Namun, jika karyawan PKWTT mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, maka yang mereka terima hanya uang penggantian hak saja tanpa pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Sedangkan untuk kasus pensiun, karyawan PKWTT berhak melaporkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya, ditambah dengan manfaat program pensiun jika perusahaan memiliki program tersebut. Seperti kayak dinas gitu kan ada uang pensiunnya juga. Dan perusahaan-perusahaan swasta itu juga ada program-program tertentu yang biasanya ada uang pesangonnya, tapi kebanyakan perusahaan itu tidak menerapkan mengenai prosedur itu sih. Kemudian lanjut ke PKWT. Selanjutnya beralih ke PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu yang merupakan status karyawan kontrak. Hubungan kerja karyawan PKWT dapat berakhir ketika masa kontrak telah selesai. Ketika pekerjaan tertentu yang menjadi dasar kontrak telah selesai dikerjakan atau karena adanya kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak lebih awal, hak-hak karyawan PKWT ketika hubungan kerja berakhir sangat berbeda dengan karyawan PKWTT. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, ketika kontrak karyawan PKWT berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, karyawan tersebut berhak mendapatkan uang kompensasi. Besarnya uang kompensasi ini adalah 1 bulan upah untuk setiap 12 bulan masa kerja. Sebagai contohnya, jika seorang karyawan kontrak bekerja selama 2 tahun, maka dia mendapatkan kompensasi sebesar 2 bulan upah. Jika bekerja 3 tahun, maka mendapatkan 3 bulan upah dan seterusnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah karyawan PKWT tidak mendapatkan uang pesangon seperti karyawan PKWTT. Mereka hanya mendapatkan uang kompensasi dan uang penggantian hak seperti cuti yang belum diambil. Ada situasi khusus yang perlu diperhatikan, yaitu jika kontrak PKWT diputus sebelum waktu berakhir. Dalam hal ini, perusahaan wajib membayar kompensasi ditambah dengan sisa upah hingga kontrak seharusnya selesai, atau sesuai dengan kesepakatannya yang dibuat antara kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk perlindungan agar perusahaan tidak sembarangan memutus kontrak sebelum waktunya. Kemudian untuk memperjelas perbedaan antara PKWTT dan PKWT, kita bisa bandingkan kedua status ini dalam beberapa situasi. Ketika di PHK oleh perusahaan, karyawan PKWTT berhak mendapatkan pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak yang totalnya bisa mencapai 32 bulan upah. Sedangkan karyawan PKWT hanya mendapatkan kompensasi sebesar 1 bulan upah untuk setiap tahun masa kerjanya. Ketika kontrak atau masa kerja selesai secara normal, karyawan PKWTT tidak mengalami situasi ini karena mereka bekerja tanpa batas waktu. Sedangkan karyawan PKWT akan menerima uang kompensasinya saja. Ketika mengundurkan diri, baik karyawan PKWTT maupun PKWT hanya menerima uang penggantian hak saja tanpa pesangon atau kompensasinya. Dan dari segi jaminan keamanan pekerjaan, karyawan PKWTT memiliki jaminan yang lebih tinggi karena tidak bisa di PHK. Karena dia kan statusnya kan itu ya, ya PKWTT. Jadi nggak sembarangan tanpa alasan yang sah untuk di PHK. Nah, sedangkan karyawan PKWT memiliki jaminan yang lebih rendah karena kontrak mereka bisa saja tidak diperpanjang ketika masa kontrak berakhir. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai nomor 2. Baik A, B, C sudah saya paparkan sedemikian rupa. Mohon koreksiannya Pak Dodi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.